Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Kevin Brian Vitama dengan NIM akhir 098, yang kedua Elivia Andrisantika dengan NIM akhir 102, yang ketiga Rosa Silmidiana Saputri dengan NIM akhir 111, yang keempat Rianing Pratiwi dengan NIM akhir 115, yang kelima Tiara Amelia Kusumaning Tias dengan NIM akhir 130, yang keenam Tri Iman Nurjanah dengan NIM akhir 144. Kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama, pemotongan PPh pasal 21, yang kedua, wajib pajak PPh pasal 21, yang ketiga, tarif pajak dan penerapan PPh pasal 21, dan yang terakhir, kasus dan pembahasan PPh pasal 21. Saya Muhammad Kevin Brian Vitama dan nomor akhir NIM 098 akan menjelaskan mengenai pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 16/PJ/2016. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, cabang perwakilan dan unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lain. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk dalam jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk atas nama persekutuannya. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah Kantor Perwakilan Negara Asing. 2. Organisasi internasional sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan
yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 4. Jika organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak. Wajib pajak PPh pasal 21. Penerima penghasilan pajak yang dipotong PPh pasal 2A dan atau PPh pasal 26 merupakan orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk penerima pensiun. Wajib pajak PPh 21 terdiri atas pegawai. Yang dimaksud dengan pegawai sendiri merupakan seorang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dalam memperoleh imbalan yang nantinya akan dibayarkan di setiap periode tertentu. Pegawai sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Yang dimaksud dengan pegawai tetap yaitu seorang pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, yang mana pegawai tersebut bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap atau pegawai lepas merupakan pegawai yang menerima penghasilan apabila pegawai tersebut bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai adalah orang pribadi sebagai pegawai dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Yang termasuk bukan pegawai yaitu seperti tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasihat, pengajar pelatih, pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas asuransi, distributor, perusahaan multilevel marketing. Yang keempat yaitu anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan yang sama. Lalu yang kelima yaitu mantan pegawai. Yang keenam, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Misal saja peserta lomba yang mengikuti suatu perlombaan seperti perlombaan olahraga, seni ketangkasan, ilmu pengetahuan, dan perlombaan yang lain. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Peserta pendidikan dan penelitian, dan peserta kegiatan lain-lainnya. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tarif berdasarkan pasal 17 yang diterapkan atas PKP dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan, bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat kesinambungan. Untuk pegawai tetap, cara perhitungannya adalah penghasilan itu dikurangi dengan PTKP, di mana penghasilannya atau diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan ketentuan maksimumnya adalah 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Yang kedua adalah dikurangi dengan iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua.
yang kemudian dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Untuk selanjutnya adalah perhitungan untuk penerima pensiun berkala, di mana penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun yang ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimumnya adalah 2.400.000 setahun atau 200.000 per bulan, yang kemudian dikurangi dengan PTKP. Yang selanjutnya adalah pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan, yang mana jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu bulan itu telah melebihi 4.500.000, yang mana besar penghasilan kena pajaknya dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang mana penghasilannya itu tidak dibayarkan secara bulanan. Maka tarif lapisan pasal pertama pasal 17 Undang-Undang PPh adalah sebesar 5% yang diterapkan atas jumlah penghasilan bruto sehari yang telah melebihi 450.000 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi sebesar 4.500.000. Yang ketiga adalah tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterapkan atas jumlah kumulatif dari yang pertama PKP yang sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan, di mana dihitung dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, apabila tidak memenuhi syarat, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto, di mana cara menghitungnya adalah penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang kedua adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh tenaga kerja ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu cara perhitungannya 50% dikali dengan penghasilan bruto, kemudian dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang ketiga adalah jumlah penghasilan bruto yang berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, yaitu perhitungannya adalah penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang keempat adalah jumlah penghasilan bruto yang berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai dihitung dengan penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang terakhir adalah jumlah penghasilan bruto yang berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, yang mana dana pensiun pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dihitung yaitu penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Saya Elivia Andrisantika dengan NIM akhir 102 akan melanjutkan penjelasan tarif pajak dan penerapannya. Pada poin 4, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas jumlah penghasilan bruto. Yang pertama, untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang kedua, untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak pecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Lalu poin kelima, tarif PPh pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan pertama dan golongan kedua, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat Tamtama dan Bintara dan pensiunannya. Kedua, sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya. Dan yang ketiga, sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi pejabat negara
PNS golongan 4, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunannya. Catatan, dalam hal jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit atau klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit atau klinik. Selanjutnya ini ada besarnya PTKP BP orang pribadi, ini tergantung jumlah tanggungan dan status pernikahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Pertama, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong. Dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP, pemotongan PPh pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak penal. Saat terutang PPh pasal 21 dibagi menjadi dua, yaitu penerima penghasilan dan pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Sedangkan bagi pemotong PPh pasal 21 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Baik, saya Tri Iman Nurjana, NIM akhir 144. Di sini saya akan melanjutkan kasus dan pembahasan pajak penghasilan pasal 21. Ya, kasus yang pertama yakni pegawai tetap dengan gaji bulanan atau wanita bersuami penghasilan. Contohnya atau kasusnya yaitu Firma Utami Karyawati dengan status sudah menikah dan mempunyai 3 anak, bekerja pada PT Unggul Farmindo. Suami Firma bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Firma Utami menerima gaji 3 juta rupiah sebulan. PT Unggul Farmindo mengikuti program pensiun dan jam sostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp40.000 sebulan. Firma Utami juga membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000 sebulan. Kemudian di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Firma Utami membayar iuran jaminan hari tuanya setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Kemudian PT Unggul Farmindo mengikuti program jam sostek tenaga kerjaan, premi jaminan kecelakaan dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Firma juga menerima uang lembur overtime sebesar Rp2 juta. Di sini kita perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bulan Juli 2016. Yang pertama yakni gaji sebulan Firma sebesar Rp3 juta, kemudian gaji lembur overtime Rp2 juta, ditambah dengan premi jaminan kecelakaan kerja yakni 1% dari gaji atau 1% dikali Rp3 juta yang Rp30.000, kemudian ditambah dengan premi jaminan kematian 0,3% kali 3 juta atau dikali dari gaji Firma tersebut yakni Rp9.000. Penghasilan bruto sebulannya yakni Rp5.039.000. Nah, dari sini kita melakukan pengurangan dari biaya jabatan 5% dikali Rp3 juta yakni Rp251.950. Dan yang kedua, iuran pensiun Rp30.000. Yang ketiga, iuran jaminan hari tua 2% dikali gaji Firma atau 2% dikali Rp3 juta, Rp60.000. Nah, dari situ kita jumlahkan bahwasanya terjumlah senilai Rp341.950. Jadi penghasilan itu sebulan dari Rp5.039.000 dikurangi Rp341.950, hasilnya yakni Rp4.697.050. Ya. Kemudian kita lanjut penghasilan itu setahun. Nah, penghasilan itu setahun, dalam setahun terdapat 12 bulan. 12 bulan dikali dari penghasilan yang tadi, Rp4.697.050. Hasilnya Rp56.364.600. Nah, dari sini kita hitung
PTKP untuk WP-nya sendiri itu 54 juta rupiah. Kemudian penghasilan kena pajak setahunnya itu dikurangin dari 56.364.600 rupiah dikurangi 54 juta rupiah. Hasilnya yakni 2.364.600 dibulatkan menjadi 2.364.000 rupiah. Nah, dari pajak penghasilan pajak penghasilan pasal 21 setahun ini 5% dikali pembulatannya tadi dikali 2.364.000 rupiah. Hasilnya yakni 118.230 rupiah. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 sebulan sebesar 118.230 rupiah dibagi 12 yakni 9.852 rupiah. Oke, di sini ada catatan bahwa karena suami Firma Utami menerima dan memperoleh penghasilan besarnya PTKP Firma Utami adalah PTKP untuk dirinya sendiri. Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua yakni pajak penghasilan pasal 21 yang mana penerimanya pensiun bulanan pada tahun pertama. Ya, kasusnya yakni Raden Suryaman berstatus menikah dengan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungan. Ia bekerja sebagai pegawai tetap di PT Indah Harjo Abadi dengan gaji sebulan sebesar Rp12.500.000. Raden Suryaman setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000 ke dana pensiun swadana utama yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Indo Harjo Abadi, terhitung sejak 1 Juli 2013, Raden Suryaman akan memasuki masa pensiun. Oke, di sini kita perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dalam 1 bulan, yang mana gaji sebulannya sebesar Rp12.500.000. Oke, dalam ini kita melakukan pengurangan dulu. Biaya jabatan 5% dikali dari gaji tadi, Rp12.500.000. Maksimum dapat dikurangkan senilai Rp500.000. Iuran pensiun Rp250, kita jumlahkan yakni Rp750. Oke, Rp750 yang tadi akan kita kurangkan Rp12.500.000 dikurangi Rp750.000. Hasilnya Rp11.750.000. Oke, dari hasil tersebut penghasilan neto 6 bulan masa kerja Januari sampai Juni 2016 yakni Rp11.750.000 dikali 6 bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni, hasilnya Rp70.500.000. WP-nya sendiri yaitu sebesar Rp54 juta, tambahan karena menikah yakni Rp4.500.000, kemudian tambahan untuk 2 orang anak yaitu Rp9 juta. Kita jumlahkan ketiganya yakni jadi senilai Rp67.500.000. Oke. Kemudian penghasilan kena pajaknya Rp3 juta. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 terutang sebesar 5% dari gaji atau sebesar 5% kali Rp3 juta atau Rp150.000 hasilnya. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 terutang sebulan yaitu sebesar Rp150.000 dibagi 6 hasilnya Rp25.000. Kemudian saat Raden Suryaman berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 Form 1721A1 dengan data sebagai berikut. Datanya yakni gaji selama 6 bulan dikali Rp12.500.000, hasilnya Rp75 juta. Nah, sini kita melakukan pengurangan dari biaya tersebut dikurangkan dengan biaya jabatan 5% dikali Rp75 juta sebesar Rp3.750.000, kemudian iuran pensiun sebesar 6% dari Rp250.000 yakni Rp1.500.000. Jika dijumlahkan untuk pengurangannya yakni Rp3.750.000 ditambah Rp1.500.000 hasilnya yakni Rp5.250.000 akan kita kurangkan dengan gaji selama 6 bulan yakni Rp75 juta dikurangi Rp5.250.000. Oke. Akan terhitung penghasilan itu selama 6 bulan sebesar Rp69.750.000. Kemudian kita hitung lagi untuk WP-nya sendiri kan tadi Rp54 juta dan tambahan karena menikah Rp4.500.000, tambahan untuk 2 orang anak Rp9 juta. Jika dijumlahkan maka hasilnya Rp67.500.000. Dan penghasilan kena pajak pasal 21 terutang itu sebesar 5% dikali
penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya tadi Rp2.250.000. Kemudian PPh pasal 21 terutang 5% kali Rp2.250.000, hasilnya Rp112.500. Kemudian kita hitung lagi untuk PPh pasal 21 telah dipotong 6 bulan dikali Rp25.000, hasilnya Rp150.000. Kemudian akan kita akan kita kurangkan, dan pajak penghasilan pasal 21 dipotong, tadi hasilnya Rp37.500. Oke, di sini ada catatan, apabila pemotongan pajak penghasilan pasal 21 setiap bulan didasarkan pada penghasilan yang disetahunkan, karena pada saat perhitungan belum diketahui secara pasti saat pensiun atau berhenti bekerja, maka saat perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk masa terakhir atau saat pensiun atau berhenti bekerja akan terjadi kelebihan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai yang bersangkutan. Kelebihan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tersebut harus dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai yang bersangkutan. Saya Tiara Amelia Kusumanding Tias dengan NIM 12401193130 akan menjelaskan mengenai kasus dan pembahasan PPh pasal 21. Kasus hitungan 3, upah sehari tidak melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif sebulan tidak melebihi Rp4.500.000. Sentot berstatus belum menikah. Pada Juli 2016, ia bekerja sebagai buruh harian di PT Harapan Sentosa. Dia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000. Sentot menerima upah sehari tidak melebihi Rp450.000. Dan upah dalam bulan Januari sebesar 10 dikalikan dengan Rp450.000 sama dengan Rp4.500.000, tidak melebihi Rp4.500.000. Jadi, Sentot tidak dikenakan PPh pasal 21 atas upah yang diterimanya. Jika upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian telah melebihi Rp450.000, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi Rp4.500.000, PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah PPh pasal 21 sehari sama dengan tarif 5% dikalikan dengan upah kena pajak sehari. Upah kena pajak sehari sama dengan upah sehari dikurangi dengan Rp450.000. Kasus hitungan 4, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, gratifikasi, dan bonus atau imbalan lain yang teratur. Victoria Endah bekerja di PT Fajar Wisesa. Pada 1 Januari 2016, ia berhenti bekerja di perusahaan tersebut karena pensiun. Pada Maret 2016, Victoria Endah menerima bonus tahun 2015 dari PT Fajar Wisesa sebesar Rp25 juta. Perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong, yaitu 5% dikalikan dengan Rp25 juta, yaitu Rp1.250.000, 15% dikalikan dengan Rp10 juta, yaitu Rp1.500.000. Jadi PPh pasal 21 yang dipotong adalah sebesar Rp2.750.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.